Saudara musisi Adi MS bersama dengan Twilight Orchestra menggelar konser di depan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta Selatan. Adi MS menyerukan perdamaian agar perang Rusia-Ukraina dihentikan karena dinilai punya makna persahabatan. Selain itu, dibagikan bunga mawar kepada pengguna jalan yang melewati Kedutaan Besar Rusia. Kalau saya nggak mau tahu, hanya sibuk musik aja, saya pikir sebanyak-banyaknya karya yang saya buat, sebanyak-banyaknya uang yang saya earning gitu ya. Kalau sudah ada perang itu yang kita khawatirkan, ya semua akan percuma. Jadi saya merasa committed, merasa punya kewajiban untuk ikut serta mendorong perdamaian, entah dengan cara seperti ini yang kelihatannya kecil. Lalu apa pesan yang disampaikan dalam konser di depan Kedutaan Besar Rusia? Kita akan tanyakan langsung kepada musisi Adi MS. Selamat petang Mas Adi. Selamat petang. Mas Adi, jadi ide awalnya ini bagaimana sih bisa menggelar konser musik kecil-kecilan di depan Kedutaan Besar Kedutaan Besar Rusia di Jakarta Selatan ini, Mas Adi? Sebenarnya ini gagasan dari Mas Gunawan Muhammad dan Mas Eri Riana dengan timnya Mas Alif. Jadi yang mengajak saya untuk ikut serta dalam menyampaikan, mengungkapkan keprihatinan kita. Kalau saya tugasnya ya yang saya bisa lakukan membuat bridging dengan pengantar lagu yang akrab buat masyarakat Rusia dan Indonesia, yaitu Rayuan Pulau Kelapa versi Rusia yang memang sudah populer di Rusia sejak tahun 57. Nah, jadi setelah saya dengan Twilight Orchestra dan Twilight Chorus, nah intinya disampaikan oleh Ayu Laksmi dan sorry. Halo, Ya, silakan, Mas Adi. Iya, kemudian isi ungkapan itu disampaikan bukan oleh saya. Saya cuma sebenarnya lebih memberikan pengantar aja berupa musik yang dikenal tadi. Oke, ini kan agak unik begitu ya di depan Kedutaan Besar Rusia yang ada di Indonesia. Sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan, Mas Adi? Simple kok, intinya kita ingin dunia atau bumi yang damai, dunia yang damai gitu ya. Kalau saya mikir, saya sebagai pemusik apa yang bisa saya lakukan gitu ya, kemudian diberikan jalan atau diajak oleh senior saya Gunawan Muhammad dan Eri Riana, wah itu saya langsung senang karena seperti diberi saluran untuk mengungkapkan keprihatinan, mengajak damai, mempertimbangkan mediasi yang damai daripada peperangan yang kalau nggak hati-hati kan ini bisa meluas. Kalau udah meluas kan zaman sekarang perangnya nggak main-main. Satu mencet nuklir, semua mencet nuklir, itu bisa punah gitu semua warga dunia. Saya cuma mikir sesimpel itu, kemudian diberi kesempatan untuk kasih kontribusi oleh Mas Gunawan Muhammad dan Eri Riana, ya dengan senang hati, gitu aja sih. Oke, Mas Adi, kan kita salah satunya adalah musik yang disampaikan adalah soal Rayuan Pulau Kelapa begitu, dan aransemennya ini bernuansakan Rusia. Berapa lama persiapannya ini? Jadi Rayuan Pulau Kelapa ini kan diciptakan tahun 44 oleh Ismail Marzuki. Kemudian tahun 57 itu dibuat sadurannya oleh masyarakat Rusia atas permintaan Presiden Khrushchev, Nikita Khrushchev itu untuk menghormati Indonesia pada saat itu, dan akhirnya jadi populer. Dan begitu saya diajak oleh Mas Gunawan tadi, saya mengusulkan lagu itu karena lagu ini sangat populer ya di Rusia dan di kita. Kemudian saya bikin aransemennya sebenarnya udah tahun 97 yang lalu. Nah, ini kita persiapkan versi Rusia, jadi ada satu coaching bahasa Rusia tersendiri oleh Ray Jeffrin, salah satu penyanyi di Twilight Chorus. Lumayan pelik juga ya untuk mempelajari pengucapan bahasa Rusia dan sebagainya. Pengalaman unik
Ya. Oke, Mas Adi, ini kan kita tahu adalah salah satu bentuk yang unik begitu ya, karena menggelar konser dengan misi perdamaian di depan Kedutaan Besar Rusia. Ini kalau dilihat di visual, ini banyak sekali yang ikut serta. Persiapannya kira-kira secara spontan aja atau ada beberapa hari sebelumnya persiapannya? Ada beberapa hari, tapi relatif sih singkat sekali gitu ya. Makanya ada yang bisa, tiba-tiba nggak bisa, dan lain sebagainya. Dan semuanya kan sukarela, jadi ya saya yang bisa, alhamdulillah, tiba-tiba berhalangan, ya nggak apa-apa gitu. Ada yang tiba-tiba masuk, saya pengen nyanyi gimana? Kalau nggak yakin pengucapannya, jangan ngucap. Karena kalau ada yang ngucapin lirik bahasa Indonesia bercampur Rusia, wah, pesan tidak tersampaikan. Jadi akhirnya ada yang cuma humming aja tanpa lirik. Ya, menanglah, akhirnya lumayan jelas. Oke, Mas Adi, ada nggak sih kemudian rencana-rencana selanjutnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga dengan musisi-musisi di luar untuk menyuarakan perdamaian agar perang Rusia dan Ukraina ini memang segera berakhir gitu, Mas Adi? Saya belum berencana ke depan, seperti ini juga sangat mendadak dan spontan gitu ya. Saya hanya berharap langkah kecil ini juga menggerakkan seniman lainnya juga untuk melakukan hal serupa gitu ya, mungkin lebih bagus, lebih besar gitu ya, karena kita tidak mungkin mendiamkan para politisi di atas petinggi-petinggi dunia gitu ya. Kita warga dunia juga, gitu. Kita berhak hidup di dunia dengan damai juga, bukan urusan mereka aja. Jadi kalau kita makin banyak bersuara, entah di luar, di negara lain, atau apalagi di Indonesia gitu ya, mudah-mudahan mereka diingatkan lah gitu ya. Jadi sekali lagi saya justru berharap lebih banyak lagi rekan musisi, rekan artis yang bersuara gitu. Oke, jadi melalui musik untuk menyampaikan misi perdamaian antara Rusia dan juga Ukraina agar segera berakhir ini perangnya ya. Terima kasih salah satu musisi terbaik Indonesia, Adi MS, telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang. Sehat-sehat selalu, Mas.